Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Agung Sutikno, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran yang berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di dalam kelas. Artinya, kita harus mengingat bahwa setiap murid adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan yang lainnya. Disinilah diperlukan usaha guru agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana caranya agar guru bisa dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar guru dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan murid atau readings. Pada tahap kesiapan belajar murid, guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah diketahui murid. Yang kedua, minat murid. Setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi dalam diferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih atau memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid
pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah video tugas koneksi antar materi modul 2.1. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.